dan si Henry. Namanya. Jika jiwaku berdoa, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, disumpah menjalankan kita Bapa pada pagi ini kami belajar para kami agar kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan guru-guru kami kepada kami. Ya Bapa, berkait juga orang kami serta kami yang kemudian memberikan rezeki dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kita bersama. Amin. Siapa? Berdiri. Bersiap. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gerak. Silakan. Lanjutkan dulu. Ada Bu. Siapa nanya? Jeremia Bu. Yeremia sama Mas Jeremia aja Bu. sama sih. Cuma dia Masih Yeremia ya? Iya, Bu. Oke, baguslah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memasuki ke pembelajaran tentang teks cerita inspirasi. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita adalah kompetensi dasar 312 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif, dan kompetensi dasar 412 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Oke, apa itu teks cerita inspiratif? Satu orang angkat tangan. Apa itu teks cerita inspiratif? Ya, silakan. Buat suara. Cerita yang bisa memotivasi orang lain. Cerita yang bisa bagus. Yang lain. Siapa yang bisa kasih? Definisi dari cerita inspiratif itu apa? Cerita yang di dalam cerita tersebut dan ada pesan moral yang dapat menginspirasi seseorang untuk melakukan hal yang tersebut dan positif. Oke, bagus. Teks yang di dalam teks itu ada pesan moral yang akan disampaikan kepada pembaca. Oke, bagus ya. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita pertama menyebutkan struktur teks cerita inspiratif, dua menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif, ketiga membuat kerangka cerita inspiratif, yang keempat nanti kamu akan menulis satu teks cerita inspiratif. Nah, ini dia teks cerita inspiratif adalah teks, semua dulu baca. Teks cerita inspiratif adalah teks berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Oke, bagus. Stop dulu. Oke, kita lanjutkan. Adapun ciri-ciri dari teks cerita inspiratif adalah ciri-cirinya yang pertama adalah judul menarik. Yang kedua, Cerita sistematis.
kalimat majemuk dan kalimat fakta ya. Oke. Di sini ada satu teks cerita inspiratif. Coba tugasmu menentukan apa namanya, strukturnya. Namun sebelumnya perhatikan dulu satu teks berikut. Seorang yang bangkit dari depresi. Di awal ada orientasi, ada komplikasi, resolusi, dan kemudian. Teks itu ada di sini. Kamu baca teksnya, lalu tentukan yang mana bagian-bagian atau struktur dari teks ini. Silakan. Biar kedengaran suaranya. Inspiratif apa aja soalnya nggak diatur. Akan melanjutkan pembelajaran kita menulis satu teks cerita inspiratif. Dalam menulis teks cerita inspiratif temanya bisa berbeda-beda kan? Iya kan? Nah, misalnya tema yang pernah kalian lihat atau kalian baca ceritanya tentang apa? Perjuangan hidup. Terus persahabatan. Terus kekeluargaan, ya kan? Bagaimana cinta kasih di antara satu keluarga. Terus seseorang yang bangkit dari depresi yang mana ada itu, ya kan? Karena sudah selesai menulis teks ceritanya, sekarang waktunya anak-anak membacakan cerita inspiratifnya di depan. Yang dimulai dari Cynthia. Silakan. Inspiratif yang berbeda. Saya membacakan teks cerita inspiratif yang berjudul Raja dan Laba-Laba.
walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap kita terjatuh, maka percayalah Sekarang kita akan membuat satu refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kamu pelajari? Apa yang kamu dengarkan tadi? Apa yang belum kamu ketahui? Dan apa yang ingin kau ambil? Apa yang sudah kau dapatkan? Tulis saja. Misalnya pesan moral dari cerita yang dibacakan tadi. Oke? Silahkan di. Tuliskan refleksi di kertas yang dibagikan. Refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 9E SMP Negeri 2 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerita inspiratif dan keterampilannya, yaitu menulis teks cerita inspiratif. Perasaan saya sebelum melaksanakan pembelajaran ini adalah saya sedikit khawatir dan ragu-ragu dengan strategi yang telah saya siapkan sebelumnya. Namun juga saya sangat tertantang untuk memadukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada saat pelaksanaan, saya sangat senang melihat hasil aksi nyata yang saya lakukan. Pembelajaran yang saya lakukan dimulai dari mempersiapkan RPP, di mana saya melakukan pemetaan kebutuhan siswa yang dimulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar siswa. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran kali ini dimulai dengan beribadah, yaitu bernyanyi dan berdoa, mengabsen kehadiran siswa, menyajikan materi pembelajaran. Dilanjutkan dengan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada suatu teks cerita inspiratif yang telah disajikan dalam lembar kerja siswa. Kemudian dilanjutkan dengan menonton video inspiratif. Setelah itu siswa secara berkelompok berdiskusi mencari informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan tema yang diminati oleh setiap kelompok. Dan kegiatan berikutnya mereka menulis teks cerita inspiratif sesuai dengan tema yang mereka minati dan membacakan cerita masing-masing di depan kelas. Adapun bahan ajar yang telah saya siapkan adalah video cerita inspiratif, teks cerita inspiratif, dan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint. Dengan berbagai persiapan yang telah saya siapkan dalam pembelajaran saat ini, saya sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran hari itu. Dalam aksi nyata kali ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya, karena pada aksi nyata kali ini saya sangat memperhatikan kebutuhan pembelajaran siswa sesuai dengan minatnya, kesiapan, dan gaya belajar mereka. Hal ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat bermakna bagi saya untuk kedepannya supaya saya lebih memperhatikan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa, sehingga pembelajaran di kelas saya akan lebih baik. Rencana yang akan saya lakukan ke depan, yaitu memperbaiki perangkat pembelajaran, di mana yang sebaiknya memadukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa, sehingga pembelajaran berdiferensiasi memiliki konten, proses, dan produk
dapat terrealisasi di semua kelas saya. Dan saya juga akan memperbaiki media pembelajaran yang telah saya siapkan, di mana pada saat pembelajaran kali ini, video yang saya siapkan volume suaranya kurang kuat, sehingga sempat membuat kelas agak ricuh. Jadi, untuk lain kali saya akan menyiapkan video pembelajaran yang bagus, sehingga tidak membuat kelas ricuh lagi. Saya juga dalam mengajar akan memberikan motivasi-motivasi yang terbaik kepada anak murid saya. Demikianlah hasil refleksi saya terhadap aksi nyata pembelajaran yang telah saya lakukan. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Horas, horas, horas.